Saudara, selamat sore. Mari kita membaca kitab suci, kita membuka 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Mari saudara kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami merindukan penyertaan Tuhan dan juga merindukan anugerah-Mu yang rela memberikan firman kepada kami. Karena kami orang-orang yang perlu dipenuhi dengan kebenaran dan kami perlu diarahkan kembali pikirannya di dalam firman untuk menuju kepada tujuan kami, yaitu kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan yang berkenan tolong sehingga setiap kalimat dari Tuhan boleh menjadikan kami orang-orang yang penuh dengan hati yang cinta Tuhan dan penuh dengan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan yang berkenan memberi firman, sehingga kami tidak mendengarkan pengajaran yang jauh dari kitab suci, yang hanya merupakan buah pikiran dari seorang manusia. Tapi biar kami mendapatkan firman dari Allah kami yang rela memberkati kami dengan kebenaran. Di dalam firman-Mu lah kami mengetahui ada Allah yang mengasihi kami. Di dalam firman-Mu kami mengetahui tentang Kristus yang rela datang menjadi manusia. Di dalam firman-Mu kami tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam rencana agung-Mu untuk membentuk sebuah umat yang Tuhan cintai, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di seluruh bumi. Dan dari firman-Mu kami tahu apa yang menjadi harapan kami di dalam akhir. Kiranya Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami tidak terus-menerus salah mengenal Tuhan. Berkati gereja-Mu dan berkati kami yang ada di dalam gereja-Mu karena anugerah Roh Kudus. Biar kami pun boleh dibentuk pikirannya sehingga kami tidak terus-menerus salah kenal Tuhan. Tolong kami dan tolong hamba-Mu yang memberitakan firman dan tolong setiap kami untuk tunduk kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini kita akan membahas tentang antikristus menurut 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Ini tema besar di dalam tradisi Yahudi karena dalam pikiran orang Yahudi ketika perang akhir di mana sang raja Israel yaitu Mesias akan menaklukkan musuh-musuh Tuhan. Perang akhir itu adalah antara sang Mesias dengan sang antikristus atau anti-Mesias. Jadi Kristus atau Mesias itu adalah sebutan untuk raja yang diurapi. Orang Yahudi percaya Mesias itu adalah raja yang akan datang memimpin mereka ke dalam sebuah peperangan final di mana kemenangan akan menjadi milik Israel. Ada banyak tradisi yang disebut dengan tradisi apokaliptik, tradisi akhir zaman di dalam buku-buku dari orang Yahudi, terutama di dalam tradisi yang disebut Second Temple Judaism. Yudaisme di dalam bait suci yang kedua. Buku-buku seperti Baruk kemudian Ezra misalnya. Itu menekankan tentang keadaan final di mana raja orang Yahudi itu akan menang. Jadi saudara, kata raja orang Yahudi ini besar sekali maknanya. Mereka percaya bahwa sang Mesias itu, yaitu raja orang Yahudi itu, dialah yang akan bawa Israel masuk ke dalam perang final. Nah, banyak yang mencatut nama ini dengan pura-pura menjadi Mesias, mereka menjadi pemimpin perang yang memimpin pemberontakan. Tetapi mereka tidak pernah lebih dari itu, cuma pemimpin perang yang memimpin pemberontakan. Tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar Mesias, karena mereka hanya memimpin sekelompok prajurit-prajurit awam, ya prajurit-prajurit bermodalkan nekat tanpa latihan yang cukup dan juga tanpa strategi dan tanpa pengetahuan militer yang cukup. Mereka menjadi
militan-militan yang bergerilya untuk mengalahkan musuh, tetapi yang tidak terlalu mengalami keberhasilan di dalam pencapaian apapun. Sehingga Kekaisaran Roma pun tidak mengalami kesulitan besar untuk menumpas mereka. Nah, maka kelompok-kelompok ini mengklaim diri sebagai kelompoknya Mesias, pengikut Mesias. Dan ketika pemimpin terbunuh, baru mereka sadar ini bukan Mesias karena dia sudah mati. Mesias harusnya menang. Nah, itu sebabnya setiap kali pemimpin pemberontakan terbunuh, klaim mesianiknya pun mati. Sehingga pengikutnya langsung tercerai-berai dan mereka kecewa. Ternyata Mesias ini bukan Mesias. Lagi-lagi kita dapat pemimpin yang mengklaim dari mulutnya bahwa dia Mesias, tapi ternyata bukan. Dan di dalam zaman Yahudi di dalam zaman Yahudi di Bait Suci yang kedua, di dalam tradisi Second Temple Judaism, mereka punya tokoh yang sangat mereka kagumi, orang-orang yang memberontak dan sukses. Seperti Matatias, kemudian seorang bernama Yudas yang dijuluki The Hammer, Makabeus. Juga pemimpin-pemimpin setelah mereka, John Hyrcanus dan juga Alexander Janneus. Ini orang-orang yang mereka kagumi karena mereka benar-benar menjadi raja atas Israel. Ini bukan cuma semacam pemimpin pemberontakan. Nah, mereka jadi inspirasi untuk Mesias-Mesias palsu bangkit, lalu pimpin para petani atau orang-orang yang punya gairah besar untuk menang atas Kekaisaran Roma menjadi tentara gerilya. Tapi sekali lagi setiap kali mereka ditumpas, maka perjuangannya pun berhenti, berakhir, dan habis. Nah, sehingga pengertian antikristus di dalam tradisi Yahudi itu berkait dengan kemunculan Mesias. Mesias muncul, anti-Mesias muncul, terjadi perang, Mesias menang, dan Israel mewarisi kerajaan Allah di bumi. Itu yang mereka percaya. Jadi zaman akhir akan ditandai oleh perang besar. Nah, siapa pemimpin perang? Mesias dan anti-Mesias, atau Kristus dan antikristus. Mesias dan Kristus itu sama ya. Kristus adalah versi bahasa Yunani dari istilah Aramaik atau istilah Ibrani belakangan yang namanya Mesias. Nah, jadi Mesias akan lawan anti-Mesias. Ini tema besar. Kapan ini terjadi? Pada saat akhir. Nah, maka orang-orang Kristen yang dipengaruhi juga oleh pemikiran ini akan mengatakan kalau Kristus sudah datang karena Yesus adalah Kristus, maka antikristusnya juga harusnya sebentar lagi akan muncul. Karena perang besar akan terjadi dan Sang Kristus akan menaklukkan Kristus palsu atau antikristus ini. Nah, itu yang akan dipahami oleh orang Kristen. Tapi orang Yahudi masih menanti Kristus, masih menanti Sang Mesias. Kapan Mesias ini akan datang dan siapa lawannya, siapa anti-Mesias yang akan muncul. Nah, jadi mereka ingat dulu ada pemimpin besar seperti Matatias, lalu Yudas the Hammer atau Yudas Makabeus, dan mereka ingat ada raja dari Yunani atau dari orang Makedonia yang pernah menghancurkan mereka, menindas mereka, membawa babi ke bait suci dan bahkan mendirikan patung Zeus di tengah-tengah bait suci. Nah, jadi mereka punya pikiran kalau nanti anti-Mesias itu datang, rupanya atau gayanya pasti mirip dengan Antiochus Epiphanes, raja orang Makedonia yang memimpin daerah Syria dan Israel pada waktu pemberontakan dari Matatias. Nah, ini yang dianggap sebagai pattern atau pola bagi antikristus atau anti-Mesias yang akan datang. Nah, jadi pemikiran Yahudi ini seperti itu, lalu orang-orang Yahudi akan menafsirkan kedatangan Mesias dengan holy war, perang suci. Perang suci berkali-kali terjadi di tengah-tengah Israel. Perang suci yang pertama, ini adalah perang antara Yosua dengan orang-orang Kanaan. Ini perang yang gagal dilakukan oleh generasi sebelum orang-orang yang masuk bersama Yosua, nenek moyang Israel yang terbunuh di padang gurun, yaitu mereka yang tidak mau perang. Nah, mereka akhirnya dimatikan oleh Tuhan di padang gurun, lalu generasi selanjutnya, ini yang taat. Mereka yang masuk bersama dengan Yosua sebagai pimpinan mereka dan menaklukkan Kanaan. Mereka menaklukkan orang-orang lokal Kanaan dan mengambil alih tanah mereka. Mereka menghancurkan Yeriko, kemudian mereka menaklukkan Ai meskipun dengan satu keadaan yang mengagetkan. Mereka sempat dipukul mundur oleh Ai. Lalu mereka menaklukkan daerah selatan. Ini satu strategi yang sangat brilian ya, meskipun kita tahu Tuhan memimpin mereka dengan mujizat, tapi mereka pakai strategi di mana mereka tidak harus menghadapi kepungan dari dua sisi, utara dan selatan.
Mereka mulai dari selatan, kemudian mereka bergerak ke utara. Dan sebelum mereka sampai ke utara, Tuhan sudah kirim raja-raja besar dari utara, datang ke tengah dari tanah Kanaan, berperang dengan mereka di daerah yang banyak perbukitan, dan Israel menang di situ. Nah, jadi saudara sekalian, Yosua memimpin Israel ke dalam perang suci, dan orang Israel percaya perang suci berikutnya akan terjadi untuk memulihkan tahta Tuhan di bumi. Nah, kapan perang ini terjadi? Tunggu Mesias datang. Setelah itu, baru nanti raja yang lawannya Mesias, yaitu Antikristus, akan datang. Nah, jadi saudara, ide ini jadi tema teologi atau tema pengharapan di tengah-tengah Yahudi. Dan ini bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang Kristen abad pertama. Mereka pun tahu ide ini, mereka tahu pemikiran ini. Nah, jadi saudara tidak heran ya ketika Yesus mengklaim diri sebagai Sang Kristus. Dialah anak Allah, dialah Mesias. Ini klaim yang muatan militernya sangat besar. Jadi ya ini bukan sesuatu yang nuansa rohaninya yang besar gitu ya. Ketika Yesus memimpin murid-murid, kemudian dia memperkenalkan siapa dirinya dengan pernyataan-pernyataan yang masih tersembunyi. Lalu murid-murid menebak dan murid-murid mulai dengan iman berani mengklaim, engkaulah Mesias, engkaulah yang kudus dari Allah, engkaulah anak Allah. Ini semua berbicara tentang satu Mesias atau satu Kristus itu. Kristus disebut dengan banyak sebutan berdasarkan janji Tuhan di perjanjian lama. Inilah anak Allah yang Allah tinggikan. Inilah anak Daud yang akan Tuhan bangkitkan. Inilah dia yang menjadi anak manusia di dalam pandangan, di dalam penglihatan Daniel. Jadi ada banyak sebutan untuk Sang Mesias. Sehingga ketika Kristus bertanya kepada murid-murid, dan mereka mengatakan, engkaulah yang kudus dari Allah, engkaulah anak Allah, engkaulah Mesias. Nah, ini sudah bermuatan militer. Kalau kita bicara itu di dalam konteksnya orang Yahudi di abad pertama, maka kita sambil bicara mengakui Yesus adalah Mesias, sambil siap perang, sambil siap mati di peperangan untuk membela nama Sang Mesias. Nah, jadi saudara bisa bayangkan betapa meragukannya ketika mereka bertemu dengan Mesias yang karakter utamanya itu lemah lembut. Karakter utamanya adalah seperti gembala yang menggendong domba yang kecil. Tidak ada pemimpin militer yang akan mengidentikan diri mereka dengan title-title seperti ini. Siapakah Yesus? Di dalam klaim dia sendiri, dia mengatakan bahwa dia adalah lemah lembut dan dia adalah yang penuh dengan kerendahan hati. Kerendahan hati dan lemah lembut bukan karakter yang bisa meninggikan seorang pemimpin militer. Jadi saudara, ada sesuatu yang totally different. Sesuatu yang sangat beda yang Yesus nyatakan untuk menginterpretasi ulang makna Mesias. Jadi Kristus di dalam kehidupannya di bumi bukan cuma menjelaskan bahwa dia adalah Sang Kristus, tapi dia juga mengkoreksi makna Kristus di dalam pikiran orang-orang. Memberikan penjelasan tentang siapakah Kristus itu. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak datang untuk menghakimi, ini sesuatu yang juga merombak konsep berpikir dari orang-orang zaman itu. Karena Mesias harusnya datang untuk menghakimi. Dia adalah sang hakim yang memimpin perang. Dia adalah raja yang akan membuat orang-orang benar dipulihkan kedudukannya dan orang-orang fasik disingkirkan dari tempat mereka sebelumnya. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa dia tidak datang untuk menghakimi, lalu dia datang untuk apa dong? Kalau dia mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, ini pengertian benar-benar gagal dalam pikiran orang Yahudi. Kenapa kamu mengklaim tahta mesianik, tetapi memberikan penjelasan seperti itu? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Saudara, tema ini ketika pertama kali diperkenalkan Yesus di tengah-tengah pendengarnya, mempunyai nuansa provokasi yang besar sekali. Provokasi dari mental mau perang, menjadi mental yang seperti dihentikan dari perang. Mental mau hantam musuh kepada sebuah mental yang sepertinya sangat kalah gitu ya, tidak punya kemampuan untuk menggertak musuh dan juga untuk melawan musuh. Yang Yesus katakan sangat kontroversial pada waktu itu. Nah, kita membacanya dari depan ke belakang. Kita bacanya dari zaman kita ke zaman dulu, sehingga kita tidak deteksi hal-hal yang mengagetkan itu. Kita sudah tahu bahwa Kristus itu adalah yang lemah lembut. Dia mati di atas kayu salib, kita lihat lukisan-lukisan tentang dia, selalu nuansa lemah lembutnya yang ditekankan.
Tidak banyak, meskipun ada juga, tidak banyak lukisan tentang Kristus yang memberikan nuansa mengerikan. Mungkin Michelangelo adalah pengecualian ketika dia melukis The Last Judgment di Sistine Chapel dengan gambaran yang sangat mengerikan. Yesus datang dengan gaya hak penghakiman yang luar biasa. Dia mengangkat orang-orang yang akan dia tebus dan dia memasukkan orang-orang yang jahat ke dalam neraka. Dan pandangannya merupakan pandangan penuh ketegasan dan amarah. Tapi saudara, pemandangan di balik kedatangan Yesus versi Michelangelo itu juga sangat mengerikan. Karena yang datang bersama dengan Yesus Kristus adalah orang-orang yang penuh dengan luka dan yang sudah mati martir. Ada orang yang bawa kulitnya setelah dia dikuliti, kemungkinan itu adalah Bartolomeo. Dan dia bawa itu, ada yang membawa tangga, ini bukan tangga untuk panjat, ya, tangga tempat dia ditaruh lalu di bawahnya ditaruh api untuk panggang dia. Jadi orang-orang yang datang bersama dengan Kristus adalah orang-orang yang dianiaya sampai mati. Dan mereka datang bersama Kristus untuk mengatakan, it's payback time. Ini waktunya keadilan Tuhan dinyatakan. Nah, itu keadaan yang sangat mengerikan memang, last judgment. Kehadiran Kristus menghakimi bukan sesuatu yang main-main. Tapi itu yang orang Yahudi ingin lihat. Namun yang Tuhan Yesus berikan bukan itu. Pemandangan itu adalah pemandangan yang belum Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan dalam kedatangan Kristus yang pertama, justru adalah gambaran lemah lembut yang mengagetkan semua orang. Yang ada adalah pemandangan yang membuat orang merubah lagi teologi mereka. Saudara, ada banyak teologi di dalam tradisi Second Temple Judaism yang harus dirubah karena ajaran Yesus dan juga karena ajaran Perjanjian Baru. Beberapa ahli Perjanjian Baru sekarang mulai mempopulerkan sebuah tren yang menyatakan bahwa penulis Perjanjian Baru mempunyai jiwa kritik atau mempunyai sifat kritik terhadap para pemikir atau terhadap tema-tema pikir dari bait suci yang kedua, dari Second Temple Judaism. Nah, ini sudah dilakukan oleh Yesus. Ketika orang-orang yang mengikuti Yesus punya konsep Mesias yang siap memimpin perang, Yesus merombak konsep itu dengan memperkenalkan dirinya yang penuh dengan kelemah lembutan, yang menegur keras musuh-musuhnya yang menentang dia sebagai seorang nabi. Saudara, di dalam kitab suci nabi tidak identik dengan kekerasan dan perang. Oke, ada pengecualian ya, Elia membunuh nabi-nabi palsu, tetapi nabi tidak ada di dalam keadaan itu. Ketika Elia membunuh nabi-nabi palsu, dia sedang mengambil peran seorang hakim yang bukan cuma nabi tapi juga hakim. Ini beberapa kali terjadi. Daud adalah nabi tapi dia juga raja dan dia menjalankan penghakiman. Tapi nabi-nabi yang lain seperti Yeremia misalnya adalah nabi yang hanya meratap kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan sengsara yang dia alami. Nabi-nabi bersuara keras tetapi tidak bertindak keras. Nabi-nabi berbicara sangat keras tapi akibatnya mereka mendapatkan perlakuan keras dari pemimpin politik dan dimatikan. Banyak yang sudah dimatikan dan orang-orang Israel mengatakan, kami mengakui nenek moyang kami adalah pembunuh nabi. Jadi nabi-nabi bukan gambaran kekuatan. Nabi-nabi adalah orang-orang yang sangat mungkin jadi martir. Yang mengikuti Habel yang darahnya berseru meminta keadilan dari Tuhan. Ini sesuatu yang dinyatakan juga di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu mengingatkan bahwa orang-orang yang dimatikan seperti Habel, seperti Kristus, seperti rasul-rasul, belum selesai. Ketika orang-orang yang dipenggal itu jiwanya ada di sorga. Mereka berseru kepada Allah, Bapa Allah yang adalah hakim, kapan kau membalaskan darah kami? Dan Allah mengatakan kepada mereka, tunggu, masih akan ada martir yang menyusul kamu. Jadi saudara, kematian orang-orang seperti Habel masih akan terus diteruskan. Kematian Kristus masih akan diteruskan oleh orang-orang yang mengikuti dia. Nah, sehingga nabi yang identik dengan suara keras tetapi tidak ada tindakan. Berseru dengan keras tapi justru dia diperlakukan kasar bahkan dimatikan. Ini yang Yesus perkenalkan dirinya menjadi sama dengan tokoh itu di Perjanjian Lama. Yesus tidak mengatakan, kamu lihat Daud? Berapa kali dia berperang, berapa kali dia menang. Semua perang dia menangkan. Demikian juga aku. Yesus tidak mengatakan begitu. Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang akan mati. Ketika dia menegur orang-orang Yahudi, dia mengatakan, kamu yang berkata, kalau kami hidup di zaman nenek moyang kami tidak akan terlibat pembunuhan nabi-nabi. Lalu kamu membuat
kuburan nabi-nabimu yang sudah mati itu jadi bagus. Maka aku berkata kepadamu, penuhilah takaran nenek moyangmu. Yesus mengatakan, silahkan lakukan apa yang nenek moyangmu lakukan. Bunuh nabi. Siapa nabi? Sekarang ada satu di depanmu. Jadi Yesus memberikan dirinya sebagai korban. Dia adalah martir berikut yang akan dimatikan. Saudara bisa bayangkan ya berapa uniknya klaim Yesus. Semua orang memberikan fokus pada title Mesias. Sedangkan Kristus memperkenalkan dirinya sebagai penggenap perjanjian lama. Dia bukan cuma penggenap satu tema PL. Dia bukan cuma penggenap satu jenis teologi dari perjanjian lama. Dia adalah penggenap seluruh teologi perjanjian lama, seluruh janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Dia bukan cuma raja yang akan memimpin. Dia juga adalah imam. Dia juga adalah sang nabi. Dia juga adalah hamba yang menderita itu. Dia juga adalah orang-orang yang sudah binasa karena ditindas, dianiaya dan dihancurkan di dalam zaman perjanjian lama. Dia mewakili dan memuncakkan semua orang yang menjadi gambaran dia. Dia menjadi antitype. Antitype maksudnya penggenapnya. Dari semua tipologi Kristus di dalam perjanjian lama. Jadi saudara, Kristus memperkenalkan pengertian tentang siapa dia. Bahwa Kristus bukan cuma merepresentasikan kekuatan seorang raja. Dia juga menggenapi seluruh cara Tuhan berbicara kepada umat di dalam mode di perjanjian lama. Tuhan bicara lewat nabi, Kristus adalah nabi yang sejati. Tuhan bicara lewat para imam, Kristus adalah imam yang sejati. Tuhan berbicara lewat orang-orang remnant yang ada di pembuangan, Kristus adalah remnant sejati. Tuhan berbicara dengan perantaraan mujizat, Kristus adalah pelaku mujizat, pembuat mujizat yang menyatakan perkataan Tuhan. Allah berbicara dengan utusan, yaitu suara dari Tuhan sendiri menyatakan diri kepada Musa dan Israel. Kristus adalah sang firman yang menjadi daging. Jadi dia adalah penggenap dari semua tipologi tentang siapa Mesias yang ada dalam perjanjian lama. Nah itu sebabnya kalau kita jadi murid di dalam abad yang pertama mengikuti Yesus, sebaiknya kita benar-benar bawa catatan untuk siap merombak konsep teologi kita. Ini yang dilakukan para murid. Yohanes misalnya, dia adalah orang yang sangat dipengaruhi dengan tradisi Qumran. Dan dia punya banyak pengertian tentang siapa Mesias. Tapi dia mulai ambil catatan, dia mulai ambil pena. Lalu dia mulai tulis apa yang Yesus katakan. Banyak ajaran dari tradisi Qumran yang terpaksa dia harus rombak. Demi menampung ajaran dari gurunya, yaitu Yesus Kristus. Waktu kita baca Injil Yohanes, kita akan menemukan banyak tema yang jadi pembahasan utama Qumran. Dirubah dan diganti fokusnya oleh Yohanes. Orang Qumran sangat menantikan perang final, tetapi Yohanes mengharapkan pernyataan kasih yang final. Ini sesuatu yang merombak konsep dari tradisi Qumran sekalipun. Saudara kalau tanya kenapa Yohanes penulis Injil bisa masuk ke dalam tradisi Qumran? Karena di dalam pengertian dari beberapa penyelidikan dari tradisi studi perjanjian baru, Yohanes adalah murid dari Yohanes Pembaptis, dan sangat mungkin Yohanes Pembaptis sebelum mengutus Yohanes menjadi pengikut Kristus adalah orang yang pengaruhnya paling besar kepada Yohanes penulis Injil. Dan Yohanes sendiri sangat mungkin diambil oleh orang-orang Qumran yang mempunyai kebiasaan pungut anak yatim piatu menjadi anak mereka. Kenapa Yohanes yatim piatu? Kenapa kita asumsikan begitu? Karena orang tuanya sudah sangat lanjut usia ketika dia lahir. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi kita coba kaitkan dan lihat cara Yohanes menulis Injil. Kita melihat ada gaya Qumran yang ditunjukkan di situ. Gaya-gaya yang sangat hangat dan bersifat spiritual. Bersifat otherworldly. Bersifat menekankan tentang simbol. Nah tetapi ada banyak tema yang dirubah. Misalnya tema perang akhir diganti dengan pernyataan kasih. Di dalam pengertian Yohanes sebelum dengar ajaran Yesus, momen akhir, tahap akhir dari sejarah akan diwarnai oleh perang besar. Tetapi di dalam Injil, dia justru menyatakan bahwa tahap akhir dari sejarah akan diwarnai oleh kasih yang besar. Kasih dari Sang Mesias yang hadir untuk menyatakan tema pengampunan dari Allah. Nah ini yang kita lihat ya, jadi orang Yahudi punya konsep perang. Tetapi orang-orang Kristen merubah pengertian ini melalui ajaran yang Yesus berikan. Mereka mempunyai kesadaran bahwa apa yang Yesus ajarkan merupakan perombakan yang total dari teologi yang mereka sudah miliki sebelumnya tentang siapa Mesias. Oh, Mesias yang kami dapat di dalam diri Yesus adalah dia yang penuh pengampunan. Dia yang ulurkan tangan ke musuh-musuh orang Yahudi.
Kalau Mesias yang kami pikir sebelumnya adalah orang yang akan sangat ketat memberikan pembedaan. Mana Yahudi dan mana musuh. Ini garis pembeda yang sangat ketat diberikan oleh orang Yahudi. Saudara, salah satu tradisi atau salah satu kebiasaan dari orang Yahudi di dalam pandangan bahwa nanti akan ada perang besar. Mereka harus lebih dulu draw the line, membuat garis. Mana musuh, mana Yahudi. Kalau ini belum digariskan, nanti kita akan sulit menentukan siapa musuh. Saya mesti tahu dulu kamu di pihak siapa. Nah, ini yang akan mereka tarik garis. Sehingga mereka sudah dengan sangat jelas akan mengusir keluar orang-orang yang berdosa seperti pemungut cukai. Pemungut cukai tidak bisa ikut perang suci. Karena orang-orang ini adalah orang-orang cinta uang yang lebih suka memperkaya penjajah ketimbang berjuang bersama dengan rakyat sendiri. Mana bisa kita suruh mereka untuk lay down their life. Ayo berikan nyawamu jadi korban, mana mau. Mereka cuma cari uang. Mereka lebih suka disuapi berlian oleh Romawi ketimbang pegang pedang untuk perang lawan Romawi, membela Yahudi. Jadi orang pemungut cukai pasti out. Karena di dalam konsep orang Yahudi, perang suci itu harus suci. Mereka percaya peperangan mereka adalah peperangan bersama malaikat Tuhan. Mereka tidak perang sendiri. Ini alasan satu orang bisa kejar 1000 orang. Kok bisa ya? Orang Israel mengalahkan orang Kanaan yang badannya besar-besar, yang punya teknologi perang jauh lebih advance daripada orang Israel. Dikatakan ada orang-orang enak, ini namanya enak ya, anakim, bukan enak dalam pengertian makanan yang bumbunya pas. Ada orang-orang anakim, orang-orang enak yang mempunyai teknologi kereta besi. Kereta besi, orang Israel masih lari-lari pakai sendal perang untuk lawan orang Kanaan. Mereka sudah pakai kereta besi, mana bisa menang? Nah, tapi saudara, Tuhan memberikan kemenangan dan orang Israel sadar kemenangan itu terjadi karena mereka berperang bersama dengan malaikat. Malaikat ikut, malaikat menyertai, malaikat memberi kemenangan. Dan saudara bisa tahu dalam pengertian orang Yahudi, kehadiran malaikat adalah kehadiran sang pembela kekudusan Tuhan. Malaikat itu akan menjaga supaya tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan itu bebas dari kecemaran. Taman Eden dijaga oleh kerub yang berjaga dengan pedang yang menyala-nyala. Ini untuk menunjukkan kalau kamu berani tembus, saya akan hantam kamu dengan pedang yang membakar kamu ini. Maka orang Israel percaya kalau perang tapi tidak suci pasti mati. Dimatikan oleh kehadiran malaikat. Karena mereka akan berperang bersama dengan malaikat. Malaikat dan tentara Israel berperang bersamaan. Wah saudara, ini gambaran yang sangat indah karena di dalam perjanjian lama ada perang yang dilakukan oleh Hizkia melawan orang-orang Asyur. Waktu Sanherib memimpin pasukan menyerang Hizkia, Hizkia bahkan tidak pimpin satu pun tentara dia keluar dari tembok Yerusalem. Tuhan benar-benar berperang untuk dia tanpa dia diikutkan. Tuhan hancurkan orang-orang Asyur. Banyak yang menafsirkan ini diberikan semacam pandemi yang mendadak mematikan mereka. Ya, saudara bisa tafsirkan apapun caranya, bisa ada wabah mendadak atau mendadak mereka mati semua, yang manapun saudara pilih, silakan tafsir itu bisa dengan fleksibel saudara pilih. Nah, ketika orang Asyur sudah mati semua, Hizkia dapat pengertian. Kalau Allah mau perang pakai malaikatnya, dia bisa menang kapanpun dia mau. Tapi kalau Allah berbalik lawan Israel, Israel akan hancur dengan sangat cepat. Nah, ini yang dia sadari ya, maka dia menjadi makin takut akan Tuhan dan menyadari pentingnya untuk hidup di dalam kekudusan demi nama Tuhan. Jadi orang-orang Israel akan memberikan garis, ayo yang tidak termasuk orang-orang suci mesti out. Karena kalau tidak nanti Israel tidak diberkati oleh Tuhan dengan malaikatnya. Nanti malaikat tidak ikut perang dan kami akan kalah. Jadi mereka akan singkirkan calon-calon yang akan out. Pemungut cukai pasti out. Orang yang seksnya tidak beres pasti out. Orang-orang yang hidupnya terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang Romawi pasti out. Orang yang tidak pelihara kemurnian imannya pasti out. Jadi mereka akan tarik garis. Dan mereka berharap ketika Mesias datang, garis yang sudah mereka tarik dan yang sudah mereka buat sebagai pembatas, mana suci mana tidak, akan disahkan oleh sang Mesias. Mereka berharap kalau Mesias benar-benar datang, kami akan berikan pembatasannya. Tuhan, kami mau orang-orang kacau ini pergi semua. Dan mereka berharap Tuhan Yesus mengatakan, benar katamu, singkirkan mereka dari tentara kita. Supaya kita bisa melakukan perang suci. Nah, jadi mereka sudah siap perang suci. Melawan siapa? Melawan sang antikristus. Mesias datang, antikristus akan dilawan dan mereka akan menang. Karena malaikat menyertai
dan memimpin mereka menaklukkan musuh-musuh Tuhan. Ini perang besar yang mereka harap. Tapi Yesus merubah semuanya dengan mengambil orang-orang yang sudah ditarik garis untuk ada di luar garis dari kelompok yang akan berperang. Tuhan panggil ulang orang-orang yang sudah diusir. Ini keterlaluan ya. Tuhan pertama-tama berbicara dan bahkan menyembuhkan orang yang sangat dekat dengan orang Romawi. Ketika ada hamba dari pemimpin pasukan Romawi sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika orang-orang dari kelompok pemungut cukai mengundang Yesus makan, Yesus datang. Ketika dia jalan di bawah pohon sikamor dan ada seorang namanya Zakeus panjat pohon itu, dia lihat ke atas dan mengatakan, Zakeus turunlah, mari kita makan di rumahmu. Ini semua simbolik ya. Lukas itu seorang yang sangat mengerti tradisi Yahudi, sehingga dia bisa cerminkan simbol-simbol teologis yang ada di dalam gambaran peristiwa Yesus. Saudara, pohon sikamor itu bukan pohon ara. Mirip pohon ara tapi tidak ada buah. Tapi dari pohon sikamor keluar buah namanya Zakeus. Dan di dalam pengertian orang Yahudi, Tuhan akan pulihkan kerajaan Israel dengan ada buah sulung. Ada hasil ara di saat tidak mungkin terjadi. Nah, buah sulungnya kok Zakeus? Lalu dikatakan di dalam tradisi Yahudi, kalau buah sulung sudah keluar, maka orang Israel boleh berpesta jamuan makan bersama-sama. Yesus bikin pesta. Waktu Yesus bilang, aku mau makan di rumahmu, itu bukan dia lapar numpang makan ya. Saudara, kalau Yesus mengatakan saya mau makan di rumahmu, itu artinya ada jamuan makan, pesta. Yesus minta Zakeus bikin pesta. Loh, kenapa bikin pesta? Karena ada buah sulung dihasilkan. Siapa buah sulungnya? Zakeus. Nah, itu sebabnya penting untuk Lukas mencatat dia panjat pohon. Lalu pohonnya pohon mirip ara tapi tidak menghasilkan buah sama sekali. Tuhan bisa bikin buah dari tempat yang tidak mungkin berbuah. Jadi saudara, pemungut cukai diundang. Pelacur dikasih kesempatan bertobat lalu diundang balik. Perempuan sundal boleh memberikan persembahan lalu mengurapi Mesias. Mengurapi itu pekerjaan penting. Nabi mengurapi Mesias. Nabi mengurapi raja. Tapi perempuan sundal, dia harus disingkirkan dari rumah. Ini kok malah boleh ikut mengurapi, ini gimana sih? Jadi sudah ada banyak hal yang Yesus lakukan. Yang tujuan utamanya adalah merombak pengertian tentang siapa Mesias. Ini yang Tuhan mau lakukan. Dan ini yang banyak kali kita lupa untuk lihat, kita tidak sadar. Yesus sedang rombak pengertian mesianik. Nah, sekarang saya akan bagikan kenapa pengertian itu perlu untuk dirombak. Kenapa kita tidak boleh nyaman dengan pengertian Mesias yang jaya itu? Karena pengertian akan Mesias yang jaya, ini poin pertama ya, akan mengalihkan kita dari kesadaran akan betapa kacau dan perlu dihukumnya kita. Saudara, kalau kita melihat glory dan mengatakan saya berbagian di dalam kemuliaan ini, kita akan sulit melihat diri kita sebagai orang yang harusnya dihukum dan memohon pengampunan. Nah, ini yang terjadi di dalam tradisi Yahudi. Mereka menanti Mesias yang jaya supaya mereka punya tempat untuk mengangkat diri mereka di dalam impian yang mereka miliki. Mereka mimpi mereka jadi orang mulia yang hebat. Dan Tuhan membuat mereka menjadi naik kalau Mesias datang. Nah, ini yang mereka pikir. Jadi mereka ingin angkat wibawa mereka. Mereka ingin angkat kedudukan mereka. Dan satu-satunya cara adalah dengan mengikat mereka jadi satu dengan Sang Mesias. Nah, ini jadi gambaran yang memang Tuhan katakan. Bahwa mereka akan sama dengan Sang Mesias. Mereka akan jadi satu di dalam ikatan yang Tuhan berikan. Mereka satu dengan Mesias. Mesias datang dan seluruh identitas Israel akan berada pada pundak Mesias ini. Jadi saudara mesti mengerti, orang Yahudi sangat senang meninggikan Sang Mesias ini. Karena identitas mereka akan berkait dengan Mesias ini. Mesias akan jadi sama dengan mereka. Karena mereka diangkat, bukan karena Mesias itu turun. Mereka tidak punya konsep inkarnasi dalam tradisi Yahudi. Jadi mereka berharap dimuliakan, dan cara dimuliakan adalah mereka diangkat. Oh, kalau kami punya Mesias yang jaya, kami ikut jaya. Nah, ini yang namanya kalau Luther tafsirkan di 1400 tahun kemudian. Luther tafsirkan ini sebagai teologi kemuliaan. Teologi kemuliaan itu bukan teologi kemuliaan Tuhan ya. Theology of glory itu bisa ditafsirkan teologi gua juga pengen nebeng kemuliaan. Nah, itu kira-kira. Ini nama penjelasan untuk teologi kemuliaan Luther. Jadi jangan salah mengerti kemuliaan. Theology of glory-nya Luther itu apa? Artinya, mungkin Luther akan jawab, teologi kemuliaan yang saya maksud adalah teologi Tuhan, saya juga pengen nebeng mulia dong. Saya juga ingin dong terhormat. Saya juga ingin ditinggikan. Saya ingin dikagumi. Bolehkah aku nebeng kemuliaanmu?
supaya aku juga dikagumi. Allah Maha Kuasa, saya juga pengen nebeng supaya aku ikut-ikutan Maha Kuasa. Allah penuh dengan kemampuan mengerjakan mujizat, saya juga nebeng supaya saya pun dikagumi sebagai yang mungkin mengerjakan mujizat. Ini teologi kemuliaan di dalam pengertian Luther. Nah sekarang gereja juga lakukan hal yang sama. Kenapa kita ingin Yesus pembuat mujizat? Supaya kelihatan nyata Kristen jauh lebih kuat dari yang lain. Kami lebih hebat dari agama lain. Lihat agama lain gak kerjakan apa-apa yang berkait dengan mujizat. Kami sanggup. Jadi kami lebih baik dari siapapun. Siapa bisa lawan kami? Jadi ada satu niat menjadi sombong. Niat menjadi besar. Bolehkah aku nebeng kemuliaan? Nah itu teologi kemuliaan. Dan orang Israel lakukan itu. Kenapa mereka mengharapkan Mesias datang? Mereka ingin nebeng kemuliaan. Dipimpin oleh raja yang agung. Saudara, ini jiwa mencari hero ya seperti ini. Mencari pahlawan. Who is your hero? Siapa pahlawanmu? Oh si ini, karena saya ingin nebeng kemuliaan dia. Pahlawan saya adalah Superman. Oh karena saya ingin hebat kayak dia. Dan dia seperti mewakili gairah saya untuk menjadi hebat. Mewakili gairahku untuk menjadi unggul. Untuk menjadi mulia. Untuk menjadi kuat. Untuk menjadi tinggi. Dan untuk menjadi powerful. Tidak ada yang bisa lawan. Nah ini yang orang Yahudi mau. Jadi kalau Mesias mengatakan aku akan dibunuh. Waduh, masa saya mengaitkan diri saya kepada pecundang ini? Saya nggak mau jadi pecundang. Cari Mesias lain. Ini pecundang. Nah jadi ketika Yesus tidak menyatakan kemuliaan, dan kemuliaan paling besar yang dia lakukan adalah dengan lemah lembut masuk Yerusalem ketika semua orang harusnya mengikuti raja, Yesus dengan ajarannya sudah merombak itu dan membuat orang Yerusalem menyambut dia seperti menyambut seorang yang siap untuk dibantai. Yesus datang dengan segala pernyataan kelemah lembutan, dan ini yang orang Yahudi nggak mau. Nah, jadi saudara sekalian ketika Kristus hadir, dia mulai panggil kembali orang-orang yang disingkirkan. Dia tidak mau mempunyai andil di dalam gairah orang Yahudi untuk punya kekuasaan. Gairah untuk berkuasa. Terlalu banyak gairah di dalam kehidupan manusia yang penuh dosa. Yang mencerminkan cemarnya manusia. Kita sudah sangat jauh dari Allah. Tawaran yang diberikan oleh iblis itu tidak terbukti. Iblis mengatakan kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan terbuka matanya dan kamu akan mampu membedakan mana baik mana jahat. Kamu akan jadi seperti Allah. Apakah kita jadi seperti Allah? Tidak. Manusia makin jauh dari Allah. Allah adalah yang mulia tapi rela membatasi kemuliaannya. Manusia adalah yang tanpa kemuliaan tapi ingin kemuliaan yang tak terbatas. Allah merendahkan diri, manusia ingin meninggikan diri. Manusia makin menunjukkan diri sebagai antitesisnya Tuhan. Kita bukan jadi seperti Tuhan waktu memberontak lawan Tuhan. Kita menjadi antinya Tuhan. Tuhan seperti apa, kita yang lain dari itu. Dan ini yang ditunjukkan manusia sepanjang zaman. Maka saudara, Kristus tidak ingin berbagian di dalam gairah untuk berkuasa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Mereka ingin hebat dan mereka ingin Mesias yang hebat. Dan Tuhan bilang, aku tidak ingin berbagian di situ. Aku tidak mau menjadi Mesias bagi kamu. Aku bukan juru selamat yang akan memuaskan keinginanmu akan kuasa. Saudara, di dalam sejarah manusia sudah membuktikan diri sebagai makhluk haus kuasa. Ingin diakui, ingin ditakuti, ingin dibuat menjadi hebat, ingin dipuja, ingin menjadi kepala, pemimpin yang powerful, yang punya kekuatan untuk mendominasi orang lain. Nah saudara, kita berpikir Allah punya kuasa dan kekuatan untuk mendominasi. Maka kita ingin seperti dia. Tapi kalau kita lihat penjelasan dari Injil tentang siapa Allah. Yang kita temukan bukan Allah yang punya gairah mendominasi. Kita menemukan Allah yang punya kesabaran melampaui pikiran yang kita bisa tangkap tentang dia. Saudara kalau ditanya siapa Allah? Saudara bilang dialah yang maha kuasa. Tapi banyak pemikir dalam tradisi Kristen, salah satunya seorang bernama John Duns Scotus, mengatakan Allah itu maha kuasa karena dia tidak membiarkan dirinya menjadi cemar. Dia tidak membiarkan dirinya menjadi tidak mengasihi. Dia tidak membiarkan dirinya menjadi tidak suci. Itu yang menunjukkan Allah maha kuasa. Dia membatasi dirinya dengan cinta kasih dan dia menyatakan keinginannya yang penuh gairah untuk mementingkan kemuliaan orang-orang yang dia tebus supaya bisa menjadi milik dia. Jadi saudara sekalian, ada hal yang indah tentang Tuhan kita yang tidak nyambung dengan gairah berkuasa yang dimiliki oleh manusia di bumi. Siapakah Tuhan? Tuhan adalah Allah yang rela merendah, rela datang ke dalam dunia. Tidak ada yang paksa dia. John Duns Scotus mengatakan, kalau Tuhan itu mau datang ke dalam dunia, kalau pribadi kedua Tritunggal menjadi manusia, itu bukan karena terpaksa. Tetapi itu karena gairah dan keinginan dia untuk mengasihi,
menggerakkan dia untuk berinkarnasi. Gairah dan keinginan untuk mengorbankan diri demi kasih. Itu yang menggerakkan dia untuk melakukan itu. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Tapi dia melakukan apa yang dia ingin. Dan dia menginginkan untuk mengasihi. Nah, inilah gambaran tentang Mesias yang asli. Tapi Mesias yang palsu, yang penuh kuasa, yang akan bawa orang Israel jaya bersama dengan dia. Itu gambaran sudah ditinggalkan oleh orang Kristen. Kita tidak lagi nantikan Mesias yang seperti itu. Tapi saudara, kita bisa jatuh ke dalam dosa yang sama. Ketika kita mulai berpikir, kalau saya sudah jadi Kristen, saya tambah apa ya? Orang Kristen itu harusnya lebih hebat dari orang lain. Kalau gitu saya mau jadi Kristen. Ada orang jadi Kristen karena ditawarkan. Oh, kalau kamu jadi Kristen, kamu akan masuk ke dalam kelompok yang terpintar di dunia loh. Banyak penemuan-penemuan ditemukan oleh orang Kristen, banyak hal-hal indah yang memajukan kebudayaan. Itu disumbangsikan oleh orang Kristen. Kalau kamu jadi Kristen, kamu jadi berbagian di dalam kelompok yang paling kuat merubah kebudayaan. Wah, ini tawaran Injil gitu ya, tanda kutip. Sehingga orang mengatakan, iya saya mau jadi Kristen karena Kristen kayaknya baik, membuat hidup saya terangkat. Tapi saudara lihat cara Injil diberitakan di dalam tahap awal. Nggak ada tawaran seperti itu. Orang Kristen adalah orang budak kok. Agama Kristen adalah agama rendah. Agama orang-orang bodoh. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, waktu awal kekristenan berdiri di Korintus. Yang percaya itu yang bodoh loh. Yang pintar-pintar nggak mau percaya. Yang percaya itu adalah yang rendah di antara kamu. Bayangkan agama Kristen menyebar sebagai agamanya orang bodoh, agamanya budak, agamanya orang kurang terpelajar. Siapa mau ikut agama seperti ini? Tetapi ada sesuatu yang lain yang ditawarkan oleh kekristenan. Kekristenan menawarkan gaya hidup yang melawan dunia. Yang lihat dunia dan mengatakan, saya jadi lawanmu ya. Saya akan koreksi cara kamu berpikir. Saya akan jalankan gaya hidup yang tidak sama sekali tertarik dengan gaya hidup yang kamu promosikan. Ini yang sebenarnya jadi pertentangan yang sejati. Maka ketika Kristus datang, dia memanggil kembali orang-orang lemah, memanggil kembali orang-orang yang disingkirkan, dan menjadikan mereka bagian dari dia. Nah, ini yang di dalam Injil Yohanes ditekankan dengan sangat jelas. Saudara masih ingat tadi saya katakan, orang Yahudi bikin garis, lalu pisahkan antara milik Tuhan dan yang anti Tuhan. Musuh dan milik. Yang milik akan perang sama-sama Mesias, yang musuh akan dibinasakan. Mari tarik garis, mari bedakan mana musuh, mana milik Tuhan. Nah, Yohanes punya kecenderungan itu. Mungkin ini bagian dari pendidikan Qumran yang dia peroleh dari Yohanes Pembaptis. Dia membagi itu. Ada kelompok terang dan ada yang gelap. Itulah sebabnya kamu tidak bisa menangkap kata-kataku, kata Tuhan Yesus. Karena kamu bukan milikku, kamu ada garis. Yesus juga datang bikin garis. Dan Yesus mengatakan kamu tidak termasuk yang di dalam, kamu termasuk yang di luar. Jadi saudara, Yohanes menekankan bahwa membuat garis lalu menyingkirkan orang yang tidak layak masuk, itu dilakukan juga oleh Yesus. Hanya bedanya orang yang disingkirkan ternyata beda dengan yang disingkirkan oleh orang Yahudi. Yesus malah banyak menyingkirkan orang Yahudi. Orang Yahudi yang mau membunuh dia disebut sebagai anak-anak iblis oleh Yesus. Ini kalimat tanpa sensor sama sekali ya. Iblislah yang menjadi bapamu. Aduh, ini kalimat bikin marah. Siapa yang gak marah dikatakan seperti itu? Waktu mereka mengatakan kamu bukan dari Allah. Kamu dengan kuasa setan mengerjakan pekerjaanmu. Yesus mengatakan iblis adalah bapamu. Ini pembalikan yang luar biasa besar. Yesus mengatakan aku mengerjakan pekerjaan Bapakku dan pekerjaanku menyaksikan itu. Adakah pekerjaanku membenci kamu, membenci orang? Adakah pekerjaanku membenci kamu, membuktikan benciku kepadamu? Adakah pekerjaanku mematikan orang? Adakah pekerjaanku menunjukkan hatiku yang penuh keinginan untuk membunuh orang lain? Aku tidak punya keinginan mematikan siapapun, tapi kamu ingin membunuh aku. Ini kalimat Yesus yang langsung menusuk hati orang-orang Yahudi karena mereka tahu dia benar. Orang-orang Yahudi mau bunuh Yesus dan dengan demikian mereka tidak layak disebut milik Tuhan. Hati yang penuh kebencian mau bunuh Yesus ada pada pemimpin Yahudi ini. Para pemimpin Yahudi. Jadi siapa yang anak iblis? Orang-orang Yahudi. Jadi ketika Tuhan membuat garis, dia mengatakan orang Yahudi nggak masuk. Loh, kenapa nggak masuk? Ini orang-orang penting. Mereka milik setan. Bukan milik Allah. Iblis adalah bapa mereka. Bukan Abraham, apalagi Allah. Wah, ini kalimat yang membuat kelompok Kristen di dalam tafsiran Injil Yohanes adalah kelompok yang sangat kontroversial. Ini adalah kelompok yang dapat kesempatan kedua dari Tuhan. Yang dapat cinta kasih, pengampunan, tawaran untuk menjadi umat. Dan mereka mengambilnya dengan iman. Mereka menjadi bagian dari tentara Tuhan.
Mereka menjadi bagian dari domba-domba Allah. Mereka menjadi bagian dari remnant, umat yang sejati. Karena iman kepada Kristus. Maka saudara, Injil Yohanes mencatat bagaimana Yesus memberikan kemungkinan mereka beriman. Yaitu dengan menunjukkan siapa dia dengan cara yang kontroversial. Yesus membuat mereka mereinterpretasi makna Mesias, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus membuat mereka mereinterpretasi makna umat. Ternyata siapa yang bisa berbagian menjadi umat dari Sang Mesias adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa, bukan yang pilih diri. Ini satu kalimat yang sangat kuat di dalam pengertian doktrin predestinasi. Di dalam Injil Yohanes ada penekanan tentang pemilihan. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Bapakku yang memberikan kamu kepadaku. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup merebut kamu dari tanganku. Siapa yang diberikan Tuhan kepadaku akan aku jaga, sehingga tidak satupun dari mereka yang akan binasa. Kecuali dia yang memang telah ditentukan dari semula untuk binasa. Ini kalimat-kalimat yang menentukan, yang mengajarkan bahwa siapa tentukan siapa menjadi umat adalah Tuhan. Tuhan yang tentukan siapa berbagian menjadi umat. Nah maka di dalam tradisinya Yohanes, orang bisa menjadi umat karena Tuhan yang pilih. Tuhan pilih, itu tidak pernah membuat manusia menjadi pasif dan tidak berubah. Pemilihan Tuhan adalah pemilihan yang total dan utuh. Sehingga siapa yang dia pilih, sekaligus akan dia berikan kekuatan untuk percaya. Siapa yang dia beri kekuatan untuk percaya, sekaligus akan dia berikan kekuatan untuk punya ketekunan, berada di dalam iman untuk ikut Yesus sampai seterusnya. Dan siapa yang diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk ikut Yesus, dia akan dijaga oleh Kristus. Jadi saudara, ini ada gambaran yang indah tentang predestinasi versi Injil Yohanes. Predestinasi itu apa? Predestinasi adalah Allah berjanji akan pelihara orang yang dia pilih. Jadi kalau saudara tanya, bisakah orang pilihan Tuhan akhirnya lepas, menghindarkan diri dari Tuhan dan sampai mati akhirnya binasa? Jawabannya enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena siapa yang dari awal menjadi milik Tuhan, dia akan selamanya dijaga oleh Tuhan. Tuhan menopang dia. Karya penciptaan kembali dari Roh Kudus akan dijalankan oleh Roh sampai selamanya. Jadi Roh tidak akan melepas orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, dan Kristus tidak akan pernah berhenti menjadi gembala bagi orang-orang ini, dan Allah tidak pernah berhenti menjadi Bapa bagi mereka. Maka di dalam konsep Yohanes, kelompok yang percaya Mesias adalah kelompok yang punya cinta kasih dan kedekatan yang intim dengan Kristus. Karena ada pengenalan yang benar akan dia. Nah saudara, Injil Yohanes ini Injil yang unik. Karena Injil ini memberikan cara untuk kita dapat memahami siapa kita yang percaya kepada Kristus. Injil Yohanes memberikan konteks, yaitu Yesus dan murid-murid di dalam keakraban yang indah. Kalimat-kalimat seperti Yesus mengasihi murid-muridnya, dan seperti dia senantiasa mengasihi, dia pun mengasihi murid-muridnya saat ini sampai selama-lamanya. Itu konsep, itu pengertian yang indah sekali. Jadi kalau saudara lihat Injil Yohanes, saudara akan melihat diri saudara itu diwakilkan ke dalam komunitas Yesus dan para murid. Yohanes itu adalah, ya kita bisa bilang Yohanes itu punya kecenderungan untuk membahasakan kekristenan sebagai kelompok yang saling akrab, ya, kelompok yang saling kenal satu sama lain. Itu cara Yohanes untuk membahasakan komunitas Kristen. Dia bicara gereja sebagai kelompok yang saling kenal, yang dekat dengan juru selamatnya, yang dekat dengan satu sama lain, yang penuh kasih. Dan kasih di sini bukan kasih cuma sekadar pernyataan mulut. Kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih yang saling kenal, dekat, dan ingin kehadiran satu dengan lain untuk ada di dalam keadaan yang dekat terus-menerus. Nah, jadi saudara, ada keintiman di dalam komunitas yang diajarkan di dalam Injil Yohanes dan juga surat Yohanes. Komunitas Kristen adalah komunitas yang intim di dalam kasih, penghormatan, kekudusan, penghargaan, dan kebenaran. Ini komunitas yang dekat dengan Tuhan. Ini komunitas yang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Kristus. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Buktinya dia mengatakan hidup kekal itu mengenal Allah dan Yesus Kristus yang diutus. Tapi saudara harus tahu bahwa mengenal seseorang dan mendapat hidup kekal karenanya, itu tidak mungkin tidak bersifat ilahi. Tidak bersifat relasi antara manusia dan Allah. Kalau kenal Bapa membuat kita selamat, itu adalah karena Allah, Bapa itu Allah. Mengenal Yesus Kristus yang diutus memberikan keselamatan, itu adalah karena Yesus Kristus adalah Allah.
Nah, jadi Injil Yohanes menekankan keintiman antara Allah dan umat tebusannya. Jadi saudara bayangkan ya, tafsiran yang indah dari Yohanes tentang umat. Siapa umat di dalam perjanjian lama? Umat dalam perjanjian lama adalah bangsa yang besar, di mana ada Allah bertakhta di atas gunung yang tinggi. Ada pengantara namanya Musa. Musa mendekat Tuhan, ada pengantara lagi namanya para malaikat. Ini tradisi Yahudi ya, saudara bisa lihat itu di Korintus dan juga di Ibrani. Ada pengantara antara Allah dan Musa, yaitu para malaikat. Maka dikatakan, Taurat diantar bukan oleh satu pengantara, tapi oleh malaikat, itu banyak. Sedangkan Injil diberikan oleh satu pengantara, yaitu Kristus. Satulah pengantara antara Allah dan manusia, karena Allah itu Esa. Nah jadi saudara sekalian, Musa dan Allah ada malaikat sebagai pengantara. Allah dan Israel ada malaikat dan ada Musa sebagai pengantara. Jaraknya jauh, lapisannya begitu jauh. Kekristenan abad pertama membanggakan pengenalan mereka akan Allah sebagai pengenalan yang dekat dan intim oleh karena mereka kenal Yesus. Tanpa Yesus manusia tidak bisa mengenal Allah. Dan ini dibuktikan oleh Paulus ketika Musa tanya siapa nama Tuhan. Siapakah namamu kalau orang Israel tanya sama aku? Allah mengatakan Ehyeh Asyar Ehyeh. Aku adalah yang ada. Jadi itu bukan nama. Jean-Luc Marion mengatakan ini adalah menyangkal memberi nama. Jadi ketika Musa tanya, namamu siapa? Tuhan bilang, aku adalah aku. Itu bukan nama loh. Jadi siapa nama Tuhan? Kamu gak usah tahu. Waktu Yakub tanya nama Tuhan yang bergulat dengan dia, Tuhan tidak kasih tahu. Waktu orang tua Simpson tanya, siapa namamu? Juga tidak diberitahu. Tapi saudara ketika Paulus tanya, siapakah namamu Tuhan? Ini dia tanya waktu Yesus menyatakan diri kepada dia. Waktu Yesus tunjukkan diri dan Paulus jatuh. Kemudian Paulus buta. Ya waktu itu masih disebut Saulus di Kisah Rasul. Lalu Saulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan tidak jawab, aku adalah aku. Dia menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada nama keluar. Jadi saudara orang Kristen membanggakan kedekatan dengan Allah. Karena ada Kristus. Dekat, intim, penuh kasih, tinggal bersama. Waktu murid-murid ikut Yesus, Yesus berpaling dan tanya, apakah yang engkau cari? Dan mereka mengatakan, Rabi, di mana engkau tinggal? Yang mereka cari adalah di mana Tuhan tinggal. Mereka mau tinggal bersama dia. Dan Tuhan mengatakan, marilah. Dan sejak itu, mereka tinggal bersama dengan Yesus. Tinggal bersama. Allah yang mau tinggal bersama dengan manusia melalui pribadi kedua yang berinkarnasi jadi manusia. Ini tema Kristen yang indah sekali dan saya sulit menemukan orang bisa menemukan sebuah pemahaman agama yang konsisten seperti apa yang seperti yang ada di dalam iman Kristen. Jadi saudara sekalian ada kedekatan yang intim antara Allah dan manusia oleh karena Kristus. Ini bukan Allah yang berbicara dari atas gunung yang tinggi dan orang Israel dari jauh melihat. Ini adalah Allah yang berbicara satu meja karena Kristus dengan orang-orang percaya. Satu meja. Nah jadi Injil Yohanes membuat adanya kelompok yaitu Yesus dan murid-murid menjadi pemahaman, menjadi sesuatu yang membuat kita berkaca. Kalau saudara mau tanya seperti apa dekatnya kita dengan Kristus? Injil Yohanes akan mengatakan, lihatlah bagaimana Yesus berelasi dengan para murid. Dan ketahuilah, kamu satu dengan mereka. Nah ini dibuktikan ketika peristiwa Thomas, saudara tentu ingat peristiwa Thomas. Yesus sudah bangkit, Yesus menyatakan diri di tengah-tengah ruang terkunci. Waktu itu murid-murid sedang berdoa di ruang terkunci dan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Dan mengatakan, shalom, damai sejahtera bagi kamu. Mereka semua kaget dan mereka tahu itu Yesus. Tapi waktu itu tidak ada Thomas. Thomas sangat tidak setuju pemandangan pernyataan Tuhan ini. Karena dia tidak dilibatkan. Saudara, Thomas itu bukan seorang agnostik atau seorang skeptis. Banyak tafsiran menuju ke arah situ. Tapi saya lihat Injil Yohanes tidak sedang berbicara tentang itu. Ini bukan apologetik. Ini bukan dapat bukti dulu baru percaya. Nggak ada kaitan. Waktu Thomas diberitahu oleh para murid, Yesus sudah bangkit. Thomas tanya, tahu dari mana kalian? Kami lihat dia menyatakan diri kepada kami. Di situ Thomas langsung tertusuk hatinya. Kenapa Tuhan menyatakan diri kepada mereka tapi tidak kepada saya? Kenapa aku dikeluarkan? Aku termasuk umat atau bukan? Aku murid atau bukan? Kalau Yesus yang bangkit menunjukkan diri kepada murid-murid, kenapa saya tidak termasuk? Nah itu yang bikin dia marah sebenarnya. Maka dia mengatakan saya mesti masukkan jari saya ke bekas luka dia. Baru saya percaya. Maksudnya adalah Tuhan tidak mungkin pilih kamu dan tidak pilih saya. Kalau Tuhan menyatakan diri kepada kamu, dia tidak mungkin melakukannya kecuali saya juga ada. Saya muridnya kok. Saya termasuk salah satu dari murid. Bahkan ketika kalian semua mengurung diri dan ketakutan di dalam ruangan, saya di luar.
Nah maka Thomas menginginkan supaya Tuhan menyatakan diri kepada dia juga baru dia bisa percaya, dan Tuhan lakukan itu. Lalu ketika Tuhan menyatakan diri kepada Thomas, Thomas langsung dengan iman mengatakan, ya engkau adalah Tuhan, engkau adalah Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yang Tuhan Yesus katakan adalah engkau melihat maka percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu kalimat yang Tuhan mau nyatakan. Bahwa bukan orang yang melihat Yesus langsung saja yang terlibat di dalam komunitas yang intim ini. Tapi orang lain yang percaya kepada pemberitaan dari para saksi. Mereka juga akan dekat dengan Yesus. Bagaimana bisa dekat dengan Yesus kalau kita tidak secara fisik dekat dengan dia? Lewat Roh Kudus. Roh itulah yang akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, pemandangan Yesus makan malam dengan dekat dengan murid-murid, ini gambaran indah sekali ya. Saudara makan satu meja dengan orang yang dikasihi, lalu bicara hal-hal yang baik, saling menguatkan, saling mendoakan, sambil bicara, sambil membagikan isi hati. Saya sangat gentar karena saya harus masuk ke dalam keadaan harus dibunuh misalnya. Kita nggak tahu Yesus bicara apa waktu itu, kecuali yang dicatat di dalam kitab suci. Lalu murid-murid mereply dengan penuh kesedihan. Waktu Yesus mengatakan dengan penuh sedih, dia ungkapkan isi hatinya kepada murid-murid. Kamu tahu apa yang bikin saya sedih? Apa ya Tuhan? Apa ya Guru? Apa ya Rabi? Salah satu dari kamu akan mengkhianati saya dan itu menghancurkan hati saya. Semua murid-murid mengatakan, mana mungkin kami mencintai engkau lebih dari diri kami sendiri. Jika kami harus mati demi engkau, kami akan lakukan. Dan murid-murid benar-benar punya perasaan itu kok. Manusia itu begitu labil. Kadang-kadang berpikir bahwa apa yang dia rasakan itu stabil, padahal tidak. Murid-murid benar-benar mencintai Tuhan pada waktu itu. Tapi Tuhan mengatakan, bukan kamu yang mati bagi aku. Aku yang akan mati bagi kamu. Saudara bayangkan betapa indahnya persekutuan ini. Dan Tuhan mengatakan mari berbagian. Salah satu yang dikatakan oleh seorang ahli sejarah namanya Margaret Mitchell. Dia mengatakan tradisi Johannine, tradisi Yohanes. Itu sangat cepat berkembang membentuk umat di daerah Asia Minor. Salah satunya adalah karena mereka menawarkan persekutuan di tengah kebencian. Di tengah-tengah tradisi Domitian dan juga orang Romawi yang membenci kekristenan. Mereka menunjukkan bahwa kebencian itu adalah cara yang salah. Kami punya cara lain yaitu kasih. Kamu benci kami, silakan, tapi kami mengasihi kamu. Nah ini yang membuat kelompok Kristen berkembang. Ada keakraban yang saling mencintai. Sehingga orang-orang mengatakan, bolehkah aku berbagian di dalam komunitasmu? Saya sudah muak dengan kekaisaran Roma dengan kekayaannya. Kaya sih kaya, jaya sih jaya. Tapi kami tidak tahu kasih dari mereka. Kami belajar kasih dari engkau. Dan orang Kristen mengatakan kami belajar kasih dari Kristus. Ada keakraban yang indah dan keintiman. Nah ini yang dipamerkan oleh Yohanes. Yohanes menunjukkan bahwa Yesus dan orang percaya begitu dekat. Sama dekatnya dengan Yesus dan murid-murid pada waktu Yesus ada di dunia ini. Lalu bagaimana komunitas ini bisa bertahan? Hanya dengan anugerah Kristus melalui Roh Kudus. Mempertahankan keakraban, kedekatan, keintiman, dan kasih melalui pengenalan kesaksian para rasul di tengah-tengah gereja. Nah ini poin kedua yang akan memasukkan kita ke dalam poin antikristus. Ketika Yohanes mengatakan bahwa kamu dan aku sudah berbagian di dalam pengurapan. Itu nanti kita bahas di dalam ayat yang ke-22 dan seterusnya. Di dalam ayat yang ke-20, Yohanes sudah mengatakan, kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Maksud Yohanes adalah, kamu bagian dari kami, kamu bagian dari orang percaya. Dan saudara, di dalam tradisi Yohanes, baik Injil maupun surat, menjadi bagian dari orang percaya, itu bukan cuma sekadar berbagian di dalam organisasi. Ini berarti berbagian menjadi satu, become one. Menjadi satu adalah istilah yang sangat indah untuk menggambarkan kasih dan juga perjanjian, serta pemberian diri. Itu maksudnya jadi satu ya. Become one. Aku dan engkau satu. Artinya apa? Artinya ada kasih, ada perjanjian, dan ada pemberian diri. Saudara, kalau dua jadi satu, itu bisa terjadi karena apa ya? Karena yang satu mengatakan, saya nggak penting, kamu yang penting. Dua jadi satu. Diriku ada untukmu. Itu namanya dua jadi satu. Ini biasanya jadi bahasa cinta untuk orang-orang yang pacaran ya. Aku hidup bagimu. I live my life for you. Gitu ya. Pokoknya diriku sudah buat kamu lah. Diriku seperti nggak ada lagi karena sudah buat kamu. Itu namanya dua jadi satu. Nah ini relasi yang hanya mungkin ditunjukkan di dalam pernikahan misalnya. Di dalam pernikahan orang akan mengatakan begitu. Istri akan mengatakan, saya tidak lagi diri saya sudah jadi milikmu. Jadi keberadaanku adalah untuk kamu. Suaminya mengatakan hal yang sama. Aku juga ada untuk kamu. Diriku sudah diberikan untuk kamu. Nah ini bahasa kasih sebenarnya.
Jadi nggak lagi dua tapi satu. Karena apa? Karena memberi diri. Diriku seperti nggak ada karena sudah diberi untuk kamu. Nah saudara, dua menjadi satu antara orang percaya dengan Kristus. Berarti Kristus mengatakan diriku seperti tidak ada, sudah untuk kamu. Kenapa Yesus jadi manusia? Untuk engkau. Aku beri diriku untuk kamu. Engkaulah sahabat-sahabatku. Itu kalimat indah sekali ya. Engkau adalah teman-temanku. Di dalam tradisi Yahudi, teman yang dekat itu adalah teman yang saling memberi diri untuk jadi korban bagi temannya. Engkau adalah temanku, maka aku memberi diri bagimu. Nah ini saudara, bahasa yang dipakai oleh Yohanes. Kamu jadi satu dengan Tuhan, karena Tuhan memberi dirinya bagi kamu, dan engkau memberi dirinya bagi Tuhan. Kenapa kita bisa memberi diri? Nah ini yang perlu diberikan garis bawah. Karena berita dari para rasul, berita firman, ingat Yesus disebut firman di dalam tradisi Yohanes. Berita firman yang ada daripada mulanya, sudah engkau dengar. Apa alasan kita mencintai Yesus? Alasan kita mencintai Yesus adalah karena kita kenal Dia dengan benar. Yohanes mengatakan apa yang telah ada dari semula, yang kami dengar, kami lihat dengan mata kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Itu tulisan artinya pengajaran. Ini pengajaran rasuli. Itulah yang kami bukan cuma Yohanes tapi seluruh rasul. Itulah yang kami ajarkan kepada kamu. Engkau tidak mungkin mencintai Yesus dengan perasaan sentimental yang dipaksakan muncul. Salah satu kelemahan dari banyak gereja saat ini adalah mempunyai cinta kepada Tuhan yang disetting. Tidak benar-benar muncul dari dalam hati. Saya pernah tanya satu orang, apa itu ibadah yang ada sentuhan roh bagi kamu? Dia mengatakan ibadah yang penuh nangis-nangis, ibadah yang ketawa, ibadah yang loncat, ibadah yang penuh semangat. Tapi saya katakan ibadah yang sejati bagi saya adalah ibadah di mana kita berusaha mengendalikan diri, tapi itu pun tetap sulit. Saudara ingin nangis, dan saudara tidak bisa tahan air mata. Ketika ikut perjamuan kudus mungkin, atau ketika menyanyikan lagu tentang kematian Kristus, waktu menyanyikan lagu tentang mahkota yang mulia, atau kepala yang berdarah. Lalu saudara mulai terharu dengan lagu itu, saudara ingin teteskan air mata, tapi saudara berusaha menahan diri. Itu bagi saya jauh lebih kuat daripada saudara tidak rasa apa-apa, tapi paksa diri untuk punya perasaan. Aku lagi gak ingin nangis, tapi paksakan diri nangis. Satu kali saya pimpin KKR di sebuah gereja, di sebuah desa di Kalimantan. Lalu ketika calling, orang-orang yang maju itu nangis semua. Ini hari pertama, hari kedua di daerah lain, gereja lain dari desa yang dekat di situ. Calling, nangis semua lagi. Lalu saya menyadari baik di kebaktian pertama maupun kebaktian yang kedua. Tangisannya itu gak ada yang asli. Ada orang nangis-nangis tapi gak ada air mata. Ya gimana air matanya gak mau keluar. Tapi gak ada yang maju tanpa menangis. Semuanya menangis meskipun itu palsu. Ada yang keluarkan sapu tangan lalu tutup matanya. Lalu dia cuma bahunya goyang-goyang. Saya gak tahu ini goyang-goyang bahu lagi olahraga atau lagi nangis. Tapi semua berusaha nangis. Tapi gak bisa nangis. Lagi gak pengen nangis kok. Saya bingung kenapa harus nangis. Saya tanya pendetanya mengatakan itulah kesulitan kami di sini. Tradisi KKR di gereja-gereja itu adalah, ya kamu harus lampiaskan perasaanmu, kalau nggak ada pun harus keluar. Waduh saudara, kekristenan bukan begitu ya. Kekristenan berarti saudara mempunyai cinta kasih yang asli, yang nggak main-main, yang nggak palsu, yang asli. Cinta kasih asli bisa keluar dari mana? Saudara, cinta kasih kepada Tuhan itu tidak bersumber dari diri kan? Saudara dapatkan itu dari Tuhan, bukan dari diri. Lalu kalau dapat dari Tuhan, kita usahakannya bagaimana? Dipompa keluar. Nah itu yang beberapa gereja, beberapa tradisi gereja coba lakukan. Memompa kasih keluar meskipun gak ada. Pokoknya paksakan keluar. Kalau lagi kebaktian kamu harus paksakan semangat meskipun lagi gak pengen semangat. Harus paksakan sedih meskipun lagi gak sedih. Harus paksakan ceria meskipun lagi gak ceria. Harus paksakan ada sukacita biarpun lagi gak ada sukacita saat itu. Pokoknya paksakan. Ini namanya agama penuh kepalsuan. Semuanya palsu. Pura-pura hormat, pura-pura cinta, pura-pura taat, pura-pura mengagumi, tapi omong kosong semua. Tapi saudara sekalian, kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang keluar dari hati yang benar-benar mencintai Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan itu dari mana? Dari hati yang kenal Tuhan. Perlu diingat, di dalam pengertian orang Yahudi dan Yunani, hati itu adalah pusat dari pikiran. Mereka nggak tahu otak itu adalah tempat berpikir ya. Tradisi dulu belum begitu. Ada beberapa pemikir yang mengatakan, pikiran mungkin ada di kepala, tapi jarang sekali. Aristotle bahkan mengatakan otak itu adalah untuk membersihkan hidung. Ya, saya nggak tahu ya, ini salah satu, ya Aristotle bukan orang modern, dia nggak ngerti. Tapi di mana orang berpikir? Orang berpikir nggak di sini. Otak itu adalah hal yang kurang penting bagi orang zaman dulu. Karena mereka tidak tahu otak itu sangat penting. Saudara, orang-orang Mesir akan, kalau Firaun dimumikan, di mummified.
Salah satu yang harus mereka buang keluar itu otak. Jadi mereka akan tusukkan semacam sedotan, bukan sedotan apa ya, ya pokoknya apapun itu mirip sedotan besar. Mereka masukkan lewat hidung, kemudian mereka akan sedot otaknya keluar. Kenapa otak harus dibuang? Karena di dalam kerajaannya dewa-dewa, Firaun akan masuk kerajaan dewa-dewa. Firaun nggak perlu otak. Kenapa nggak perlu otak? Karena berpikir itu pakai perut. Sudah mungkin geli ya, masa berpikir pakai perut. Tapi itulah kepercayaan orang dulu. Pikiran kalau nggak perut, ya dia jantung. Jantung adalah tempat berpikir atau perut. Karena kalau saudara tertekan atau saudara berpikir keras, ya ini pengalaman orang zaman dulu. Yang akan terasa itu di sini. Ini adalah the seat of our soul. Ini adalah pusat dari tubuh kita. Di sini, jadi bukan di sini. Orang zaman dulu nggak ngerti itu. Nah saudara, Alkitab pakai bahasa yang dimengerti pada zaman itu. Sehingga ketika dikatakan hati atau jantung, hati ya, kardia atau lev kalau bahasa Ibrani, itu adalah pusat pikiran juga. Sehingga pusat perasaan yaitu cinta kasih dan pusat pikiran itu kardia atau lev atau ya jantung atau hati lah. Di sini semua. Jadi yang Tuhan maksudkan adalah mengerti dan mencintai itu tidak bisa dipisah. Saudara mengerti dan mencintai nggak mungkin dipisah. Saudara nggak bisa mencintai kalau nggak mengerti. Satu-satunya cara engkau bisa cinta Tuhan adalah dengar kesaksian kami. Itu yang Yohanes mau tekankan. Dengar kesaksian kami tentang siapa Yesus. Jangan pisahkan kesaksian dengan doktrin dan dengan pengajaran Alkitab. Kesaksian adalah pengajaran. Kesaksian adalah doktrin. Kesaksian adalah teologi. Kesaksian adalah firman. Ini semua satu. Yohanes mengatakan, kamu sudah terima kesaksian kami. Yang kami tuliskan kepadamu adalah kesaksian para rasul tentang siapa Yesus. Makin kamu tahu tentang dia, makin hatimu akan penuh dengan cinta kepada dia. Nah saudara, apa yang salah dengan kita ya? Banyak orang tahu banyak tentang Yesus tapi nggak mencintai dia. Jawabannya adalah karena mereka sebenarnya nggak tahu. Coba saya mau tanya, menurut saudara, orang yang tahu teori tentang Yesus, tapi yang tidak merefleksikan itu dengan dalam, dia tidak tahu tentang Yesus. Misalnya, kalau saya tanya ya, apa itu inkarnasi? Lalu orang jawab, inkarnasi berarti pribadi kedua dari Tritunggal mengambil natur manusia. Oh, pribadi kedua dari Tritunggal mengambil natur manusia. Dia menjadi manusia. Oh, dia menjadi manusia. Lalu apa artinya? Artinya gitu. Apakah dengan mengetahui itu engkau tambah cinta dia? Kalau saudara bilang tidak, berarti ada yang salah dengan jiwamu. Karena kalau saudara mengatakan dengan mulut bahwa dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang mengambil natur manusia, dia menjadi sama dengan kita. Hati saudara mulai dipenuhi dengan perasaan haru. Kenapa dia rela lakukan ini? Ini refleksi namanya. Saudara kalau dengar pengajaran ya, dengar khotbah mungkin saudara bisa tersentuh hatinya. Tapi saya minta saudara dengar pengajaran pun, saudara harus refleksi seperti ini. Saudara mulai pikir apa ini artinya. Saya pernah ingat ada satu kali satu orang, saya udah lupa cerita persisnya, cuma ada satu orang, pokoknya ini cerita lah, ini bukan kejadian nyata. Ada bom nuklir mau meledak, lalu satu orang ini menolong dengan bawa pesawat yang ada bom itu untuk pergi jauh dari tempat yang ada populasi manusia. Supaya nanti kalau meledak nggak kena siapapun. Dia pergi, lalu dia sadar dia ini lagi dalam misi bunuh diri. Dia akan mati bersama dengan ledakan yang ada dari bom yang ada di pesawatnya ini. Lalu sambil ada di pesawat dia bingung, saya mesti ngapain ya untuk berpisah dengan anaknya. Dia punya satu anak perempuan, akhirnya dia paksakan usaha bagaimana supaya bisa telepon anaknya. Teman-teman di tempat kepolisian itu, di tempat yang menangani teroris, cari anaknya, akhirnya ketemu, sambungkan telepon. Lalu papanya bicara, nak, bomnya sudah ketemu, papa sudah dapatkan bomnya. Wah, anaknya senang, puji Tuhan. Ya oke dah, ini film gak pakai puji Tuhan, ini kalimat rohani dari atas mimbar. Bersyukur, engkau sudah temukan ya, kalau begitu aman. Iya, sekarang ada di pesawat untuk dibawa ke padang gurun yang gak ada populasi, jauh dari kota, supaya kalau meledak gak ada yang mati. Oh oke, siapa yang bawa? Saya. Kamu bawa di mana? Pakai pesawat. Siapa yang bawa pesawatnya? Saya. Lalu gimana cara kamu turun dari pesawatnya? Enggak turun. Saudara bayangkan, ini pikiran teori-teori kan. Saya bawa bom di dalam pesawat, saya bawa pesawatnya itu dan saya sendirian. Lalu saya akan bawa sampai jauh supaya kalau meledak enggak kena siapapun. Lalu gimana cara kamu turun? Enggak bisa. Ini pesawat harus dipastikan sejauh mungkin. Saya enggak bisa turun sebelumnya. Kalau begitu kamu akan mati dong. Anaknya sadar. Langsung dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena semua teori yang dia tahu, dia renungkan. Saudara, kesalahan orang Kristen adalah kita kurang renungkan doktrin. Kita pikir doktrin itu cuma teori.
tadi juga teori-teori kok. Yesus inkarnasi itu teori. Tapi teori harusnya menyentuh hati. Ini pemikiran harus kita miliki. Teori harusnya kena ke hati. Kalau nggak kena ke hati, hatimu batu. Kalau doktrin tidak membuat engkau terharu, hatimu batu. Kalau engkau tidak mengerti betapa mengharukannya doktrin Kristus berinkarnasi, hatimu batu. Saudara minta hati yang baru sama Tuhan segera. Nah maka saudara, yang dikatakan Yohanes adalah kalau kami bersaksi tentang kamu, tentang Kristus. Dan kamu terima kesaksian kami, kamu berbagian dengan kami. Berbagian di dalam apa? Di dalam kelompok orang yang dicintai Yesus, yang mencintai Yesus, yang dicintai dan mencintai satu sama lain. You are part of us. Kamu berbagian di dalam komunitas kasih. Apakah sudah aman? Tidak. Kenapa belum aman? Karena ini komunitas yang juga ternyata disusupi oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah ini problem yang Yohanes mau katakan. Ketika orang Yahudi mengatakan Yesus itu Mesias, iya tapi dia bukan Mesias model perang, akan perang dengan yang lain. Tapi Yohanes mengingatkan antikristus tetap akan datang. Kamu sudah dengar tentang antikristus dan kita tidak harus menyetujui konsep itu. Tetapi kamu tahu sekarang sudah ada antikristus yang banyak. Inilah tandanya kita ada di zaman akhir. Jadi yang Yohanes katakan Mesias itu tidak akan perang dengan satu antikristus khusus. Mesias tidak perlu perang dengan siapapun. Tetapi banyak antikristus. Ini sudah bisa lihat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu tidak punya satu tokoh utama jadi musuh. Kalau saudara bilang, naga itu jadi tokoh utama yang jadi musuh. Enggak juga. Karena setelah itu ada Babel, ada perempuan yang duduk di atas binatang ungu. Dan ada binatang yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari darat. Ada banyak musuh di Wahyu. Ini berbeda dengan konsep orang Yahudi. Ada satu antikristus akan dilawan oleh Kristus. Tapi Wahyu mengatakan enggak satu antikristus, ada banyak. Dan mereka bukan perang dengan Kristus, mereka sedang berperang dengan kita, pengikut Kristus. Kristus kecil lawan anti-Kristus. Ini bukan perang dengan raja, ini perang dengan kita. Tapi perang dengan kita berarti perang dengan Kristus karena kita adalah bagian dari dia. Loh ini perang bagaimana? Perang ini adalah perang mengenai pemisahan. Ini yang Yohanes mau katakan. Kita tidak perangi antikristus dengan bunuh mereka, tidak. Kita perangi antikristus dengan tarik garis. Lalu mengatakan, kamu bukan bagian dari kami. Tarik garis dan mengatakan, you are not part of us. Nah ini yang Yohanes maksudkan ketika dia memberikan ajaran. Waspadai antikristus. Ini waktu terakhir. Ada muncul antikristus. Oh maksudnya ada satu raja yang akan melawan Kristus. Bukan. Ada banyak antikristus. Lalu kita mesti ngapain? Tarik garis. They are not part of us. Mereka bukan bagian dari kami. Nah, jadi saudara di dalam Injil Yohanes, di dalam surat 1 Yohanes, Yohanes meminta kita untuk tarik garis. Ada orang ngaku Kristen, tapi tetap jangan anggap mereka satu dengan kita. Mereka bukan bagian dari kita. Sekarang banyak orang mengatakan, kalau kamu jadi Kristen, kamu harus terima semua orang jadi satu dong. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya, dalam Yesus kita bersaudara. Jadi kalau ada orang ngaku Kristen, ya terima dia sebagai saudaramu. Tapi saudara, apakah itu ada dukungan Alkitab? Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dan seterusnya, Yohanes mengatakan mereka itu tadinya dari kita loh. Bergabung dengan kita, orang Kristen di dalam gereja. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jika mereka termasuk pada kita, mereka tetap bersama dengan kita. Tapi sudah supaya menjadi nyata bahwa mereka tidak termasuk dari kita. Kamu dapat pengurapan, mereka tidak. Kamu terima kesaksian, mereka tidak. Dan saudara, apa yang membedakan antara mereka dan kita? Kalau kita lihat di dalam bagian selanjutnya, yang membedakan adalah pengenalan akan siapa Kristus. Apakah mereka kenal Kristus sama dengan yang disaksikan para rasul atau tidak? Berarti ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, harus rumuskan ajaran rasul tentang Kristus itu apa. Ini yang kita percaya di dalam pengakuan iman gereja di abad yang keempat, abad yang kelima, dari abad yang pertama. Pengakuan iman itu penting. Apa yang diajarkan para rasul tentang Kristus itu mesti kita pegang dulu. Kalau tidak kita akan terlalu banyak toleransi. Orang tidak benar-benar tahu siapa Kristus. Kita anggap bagian dari kita. Bagian dari gereja Tuhan. Tapi ini gak bisa terjadi loh. Karena Yohanes dengan ketat mengatakan tarik garis. Ini tradisi Qumran yang diteruskan juga oleh Yohanes. Tarik garis. Yang tidak termasuk kita jangan masukkan. Yesus pun tarik garis. Meskipun orang yang masuk dan yang keluar beda dengan tafsiran orang Yahudi tentang siapa masuk siapa keluar. Jadi Yohanes sedang mengatakan, hei orang Kristen tarik garis. Garis apa? Garis pemisah antara milik Tuhan dan yang bukan. Yang bukan itu siapa? Jangan menghakimilah, kita mencintai aja.
Saudara, di dalam Alkitab yang paling menekankan tentang ajaran kasih itu siapa? Kalau ditanya, misalnya ada orang tanya sama Filbert, Filbert, kamu kan orang Kristen, aku pernah dengar title Rasul Kasih, itu siapa ya? Yohanes kan? Setuju ya? Oke, Yohanes itu Rasul Kasih. Kalau Paulus katanya Rasul Iman. Kalau Yakobus katanya Rasul Perbuatan atau tokoh yang menekankan perbuatan. Siapa yang menekankan kasih? Yohanes. Di sepanjang tradisi Kristen, orang mengakui Yohanes adalah Rasul Kasih. Mana yang paling banyak menyatakan kasih? Yohanes. Tapi saya mau tanya, mana yang juga paling keras menyatakan pemisahan? Mengagetkan? Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil yang mengutip perkataan Yesus yang memberikan pemisahan. Perkataan Yesus pun membedakan orang. Yohanes yang catat, Matius, Markus, Lukas melakukan hal ini juga, tetapi dengan tekanan yang beda. Yohanes itu sangat menekankan pemisahan. Pisahkan dirimu dari yang bukan umat. Pisahkan dirimu dari Kristen palsu. Pisahkan dirimu dari yang bukan beriman. Pisahkan dirimu dari orang-orang yang bukan milik Kristus. Itu paling keras di Yohanes. Mana yang paling menekankan kasih? Yohanes. Mana yang paling menekankan pemisahan? Juga Yohanes. Di dalam kasih terkandung kesadaran bahwa orang-orang yang tidak mengakui Kristus sebagaimana diajarkan dalam tradisi para rasul, mereka bukan bagian dari orang yang mencintai Tuhan. Cinta sentimental mungkin dia miliki, tapi tidak mungkin ada cinta yang tidak mengerti ajaran benar tentang siapa Kristus. Kalau saudara tanya sama istri saya, apakah engkau cinta sama Pak Jimmy Pardede? Dia akan jawab, iya pasti. Saya yakin sekali. Dan kalau saudara tanya, apakah engkau kenal Pak Jimmy Pardede? Istri saya akan bilang, kenal banget. Saya sangat kenal. Gak mungkin loh dia ditanya, apakah engkau cinta Pak Jimmy Pardede? Dan istri saya jawab, iya saya sangat cinta. Apakah kenal dia? Yang penting kasih. Doktrin gak penting. Kenal dia gak usah ada juga gak apa-apa. Oh Pak Jimmy itu beratnya berapa? Mungkin 40-an kilo. Yakin? Ya gak yakin, tapi gak penting lah. Gak usah kenal dia. Hobinya Pak Jimmy apa? Gak penting. Biasanya Pak Jimmy ngapain? Gak tahu, saya jarang lihat dia juga. Saya gak terlalu peduli dia ngapain. Pokoknya saya mencintai dia. Itu cinta kosong. Dan cinta kosong itu sebenarnya cinta yang mencintai refleksi diri. Kalau saudara mencintai sesuatu atau seseorang dengan cinta besar, tapi saudara tidak sungguh-sungguh mengakui orang itu sebagai orang yang penting, maka saudara sedang cinta diri. Banyak orang muda pacaran kayak begini. Ini sedikit tips pacaran dari dari pembedaan antikristus dan milik Kristus sejati. Banyak anak muda jatuh cinta, bukan jatuh cinta sama orang, dia jatuh cinta sama image yang dia harap ada pada dirinya sendiri. Bisa sayang sekali sama orang, bukan karena orang itu loh. Tapi karena apa yang dia pikir ada pada dirinya itu ada pada orang itu. I love you, kenapa? Karena aku mirip kamu, kamu mirip saya. Ada banyak hal yang ada pada diriku, juga ada pada kamu. Itu namanya cinta palsu. Banyak orang cinta Yesus karena Yesus mirip dengan apa yang dia pikir ada pada dia. Yesus kayak saya, atau dengan kata lain, Yesus itu gua banget, makanya saya mencintai dia. Tapi itu bukan cinta Yesus. Mencintai Yesus berarti saudara menyadari bahwa dia adalah pribadi yang saudara harus kenal dulu untuk membuktikan cintamu itu real, cintamu itu asli. Maka sekali lagi Yohanes mengingatkan, cintailah satu dengan lain, cintailah Tuhan dan pisahkanlah dirimu dari orang-orang yang bukan Kristen sejati. Dan ini yang gagal dilakukan oleh gereja. Gereja itu banyak PR dari para rasul. Saudara bayangkan berapa sedih hati para rasul ya. Yohanes itu tulis surat 1 Yohanes, dia sudah mengalami kehilangan banyak teman-teman rasulnya. Semua sudah mati. Petrus sudah disalibkan, Paulus sudah dipenggal. Saudara bisa bayangkanlah berapa hancur hati orang tua ini. Kalau gereja tidak taat sama berita para rasul. Semua rasul-rasul berkorban mati-matian demi kamu. Mereka tidak ingat lagi kesehatan diri. Mereka tidak ingat lagi kenyamanan diri. Mereka bahkan tidak peduli nyawa mereka. Mereka siap mati bagi kamu, hai gereja. Tapi mereka berikan pesan, jaga gereja. Jangan biarkan penyusup masuk. Jangan biarkan orang mengaku dirinya gereja. Padahal dia tidak kenal Kristus sesuai dengan kesaksian para rasul. Jangan bilang gereja itu gereja kalau gereja tidak kenal doktrin Kristus yang benar. Tapi apakah gereja ingat pesan dari para rasul? Tidak, dibuang. Mereka nggak peduli, orang tua udah mati ini, apa gunanya kita ingat. Sekarang gereja rangkul siapapun. Pokoknya ada orang ngaku pendeta, dia pasti pendeta. Pendeta pakai jubah ngawur nggak karu-karuan, khotbah ngawur nggak karu-karuan. Ini pendeta, ayo kita harus mengasihi. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Mari rangkul-rangkulan.
Yohanes kalau ada ya, dia yang pertama kali akan jitak kita. Mungkin bukan jitak, mungkin dia pakai pedang. Dia udah nggak pakai pedang, dia udah tinggalkan itu. Dia akan pukul kita mungkin. Kenapa dia pukul? Karena kita tidak dengar apa yang dia katakan. Dia bilang, pisahkan dirimu dari antikristus. Dan kita nggak peduli. Siapa antikristus? Mereka yang tidak tahu doktrin Kristus. Mereka yang tidak mengadopsi kesaksian kami tentang Kristus. Mereka bukan milik Kristus. Nah, maka saudara, harap ini boleh menjadi tugas yang kita gereja Tuhan benar-benar lakukan. Jika saudara ada di dalam sebuah gereja, saya mau tanya, apakah gereja itu mengenal Kristus sesuai dengan kesaksian para rasul, sesuai dengan kitab suci? Adakah mereka membuat pengertian Kristus yang terlalu sederhana? Oversimplify. Pokoknya Kristus ya gitulah, nggak usah terlalu detail. Saudara, itu tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Rasul memberikan pengajaran yang detail tentang siapa Kristus. Saudara lihat seluruh perjanjian baru membahas kristologi dengan cara seperti apa? Saudara lihat bagaimana Kolose mengajarkan tentang Kristus, bagaimana Filipi, bagaimana Efesus, bagaimana Injil memberikan begitu banyak pengertian yang kalau digali dan dirumuskan, dibakukan, dibukukan, itu jadi bervolume-volume buku untuk menjelaskan tentang tokoh ini, yaitu Kristus. Jangan meremehkan pengajaran yang benar dan jangan terlalu gampang menerima ajaran yang salah. Siapa ikut ajaran salah, dia bukan Kristen, dia antikristus. Pengajar-pengajar ini tidak termasuk di dalam kita. Nah, ini kiranya boleh menjadi tugas yang gereja Tuhan senantiasa lakukan. Saudara, mari kita kritik semua pengajar-pengajar yang terlalu berani mengklaim diri sebagai pengajar Kristen, tapi yang tidak pernah gubris nasihat dari Yohanes. Kiranya Tuhan berkati dan pimpin gerejanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan, menyadari betapa mudah kami terseret dan terkacaukan oleh dunia ini. Pikiran kami tentang Kristus tidak sungguh-sungguh kami dedikasikan kepada pengajaran para rasul. Kami mengabaikan kitab suci dan kami tidak peduli, kami tidak menyelidikinya. Kami hanya kutip 1-2 ayat yang kami pikir cukup baik dan kami jadikan itu fondasi untuk seluruh pengenalan Kristus yang kami miliki, sehingga kami sangat dangkal mengenal dia. Jika demikian kami tidak mungkin mencintai dia karena kami tidak kenal siapa dia. Kami mencintai gambar diri kami yang kami pikir ada pada Kristus. Ampuni kami dan tolong kami, murnikan gerejamu. Biar Tuhan yang buktikan mana pengajar sejati, mana pengajar palsu, mana gereja sejati, mana gereja palsu. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, bertindaklah dan murnikan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.